Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rifki Alnur dari kelas 3B TKJ. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang MPLS atau singkatan dari Multi Protocol Label Switching. Nah, pada praktikum kali ini yang akan kita capai itu adalah tujuan dari MPLS, dan juga hasil konfigurasi, skenario atau bagaimana MPLS itu bekerja atau berjalan, terus hasil yang diperoleh atau hasil 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 yang diperoleh dari setelah melakukan MPLS, terus kita akan menganalisa pada Wireshark-nya, terus nanti kita akan berikan kesimpulan. Nah, apa itu MPLS? Jadi seperti yang saya katakan tadi, MPLS itu merupakan singkatan dari Multi Protocol Label Switching, yang merupakan sebuah teknologi transfer data pada jaringan backbone berkecepatan tinggi. MPLS mengirimkan data berdasarkan prioritas label data yang lewat, tidak berdasarkan IP address. Nah, MPLS juga merupakan teknologi penggabungan antara IP dan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. MPLS melakukan paket forwarding berdasarkan informasi yang terdapat pada label yang terdapat pada IP, paket IP. Label MPLS berada pada header, jadi labelnya itu ada di antara layer 2 dan ada di antara switching layer 2 dan router layer 3. Routing layer 3, maaf. Nah, MPLS itu sendiri dia memiliki di sini dia memiliki dua komponen utama, ada LSR dan LER. Jadi LSR itu merupakan singkatan dari Label Edge Router, dan LSR itu merupakan singkatan dari Label Switching Router. Nah, jadi tujuan dari MPLS itu sendiri sebenarnya adalah mencari rute yang mana yang bagus untuk melakukan pengiriman data. Kurang lebih seperti itu. Dengan cara menyelipkan label pada paket yang ingin diteruskan. Nah, baik, langsung saja kita ke konfigurasinya. Pada konfigurasi ini saya cuma mengambil 4 router sebagai perwakilan, dua router sebagai perwakilan. Maaf. Jadi 2 router sebagai perwakilan, ada P1 yang mewakili provider ini saja untuk yang ini. Terus ada P2 yang mewakili router protokol yang ini. Router provider, maaf. Terus untuk PS1 dan PS2 itu wajib untuk kita lihat konfigurasinya, karena di dalam konfigurasi atau dalam topologi ini itu kita memiliki 2 protokol. Jadi ada OSPF di semua router, dan juga ada BGP atau protokol BGP di router provider Edge 1 dan juga router provider Edge 2. Nah, untuk konfigurasi IP dari P1 itu bisa kita lihat di sini. Karena dia cuma terhubung ke satu router saja, makanya makanya dia cuma setting dia dengan IP address yang terhubung ke sini dengan network 3. Jadi untuk koneksi di sini itu dia menggunakan network 3. Terus untuk loopback itu dia semuanya rata, dia memakan 50-50-50, tapi untuk yang router 1 sampai router 8 itu dia meningkat. Jadi untuk P1 itu dia 10, P2 20, P3 30, P4 40 dan begitu seterusnya. Nah, di sini juga saya sudah melakukan konfigurasi pada router OSPF-nya. Jadi router OSPF-nya itu dia memiliki channel 100. Jadi memiliki channel 100, dan di sini kita jangan lupa mendaftarkan networknya. Jadi ada network network untuk loopbacknya, dan ada juga network untuk interface-nya atau internetnya. Nah,
Setelah itu untuk konfigurasi IP pada P2, ini bisa kita lihat di sini. Ini loopback-nya, terus ada empat interface di sini karena dia juga terhubung ke 4 router. Kayaknya di sini ada 4 interface dengan network 3 kan tadi yang terhubung ke P1. Terus 1 itu terhubung ke PE1. Terus ini 3 yang network 4 ini dia terhubung ke sini ke P3, terus network 6 dia terhubung ke P7. Nah, setelah itu kita ya ini juga untuk router OSPF-nya sama 100. Ini saya daftarkan setiap IP address yang yang sudah yang setiap network yang terdaftar di router ini. Ada 1, 3, 4, dan 6. Nah, untuk PS1 sendiri itu kalau kita lihat ya, di sini kita punya loopback 0 juga sama. Terus IP address-nya itu dia 1. Jadi untuk PS1 itu di sini loopback-nya 1, di sini untuk P2 dia loopback-nya 2. Terus karena dia juga cuma terhubung ke 2 router, makanya dia cuma punya gigabit Ethernet 1 dan Ethernet 2. Sini dan ke sini. Dan di sini dia itu memiliki 2 protokol, ada OSPF dan juga BGP. Karena kenapa dia juga dikonfigurasikan menggunakan router BGP, karena di dalam MPLS itu dia sangat berbeda dengan BGP. Karena kalau kita ingat BGP, kalau kita konfigurasi BGP itu dia harus terkonfigurasi pada router core-nya. Jadi misalnya ada 4 router core, jadi kita harus konfigurasi di 4-4-nya itu untuk BGP. Nah, sedangkan konsep dari MPLS itu cuma membutuhkan 2 router yang bertindak sebagai provider edge. Nah, nanti di situ barulah kita konfigurasikan BGP-nya, BGP protokolnya. Nah, di sini bisa kita lihat kita daftarkan yang ini. Untuk OSPF kita daftarkan semua network yang terkoneksi dengan ini langsung. Terus untuk BGP-nya ini dengan channel 65.500. Ini kita daftarkan untuk loopback-nya yang atau naik bar-nya. Naik bar dari CPE2 kan otomatis cuma 1, cuma PE1 kan otomatis cuma 1, yaitu PE2. Jadi di sini kita naik bar ini untuk loopback dari PE2 50.50.50.2, kita remote S 65.500. Nah, hal yang sama juga di PE2. Di sini kita punya dua ada loopback-nya. Ini 50.50.50.2. Terus ada 2 interface yang terhubung ke P7 dan P6. Jadi P1 itu dia G1 itu dia terhubung dengan network 11 dan G2/0 itu dia terhubung dengan network 9. Nah, ini untuk OSPF-nya 100, kita daftarkan 2 network yang terhubung. Terus untuk BGP-nya juga sama seperti yang PE1 tadi. Jadi kita daftarkan neighbor-nya. Jadi otomatis ini adalah PE1. Kita remote S 65.500, ya sama seperti yang dilakukan oleh PE1 tadi. Nah, selanjutnya untuk kalau kita show IP route. Kalau kita show IP route untuk PE1. Ini bisa kita lihat di sini ada protokol OSPF di sini. Ini flag O ini merupakan protokol OSPF. Ya, di sini sudah ada. Terus kalau kita lihat juga untuk P2 ini juga ada untuk OSPF-nya. PE1 juga ada untuk OSPF-nya. Maaf. Nah, ini untuk OSPF-nya ini. Terus PE2 juga. Nah, ini untuk OSPF-nya PE2. Nah, ini. Jadi yang atas tadi itu cuma loopback, ini loopback. Terus ini untuk IP address-nya. Nah, ini. Nah, kalau kita kembali ke P1 lagi,
Oh ya maaf, di sini karena ini terinstalkan BGP, maka terkonfigurasi protokol BGP. Makanya di sini kita harus cek show IP BGP sum, show IP BGP summary. Nah di sini dia otomatis dia cuma punya satu tetangga atau satu neighbor. Begitu juga dengan PE2, dia punya satu neighbor. Nah ini kalau kita cek show IP BGP neighbor, maaf, show IP BGP neighbor, begitu juga dengan ini show IP BGP neighbor, dia otomatis dia akan tampilkan loopback dari si PE2, dan juga ini juga dia akan menampilkan IP dari loopback dari PE1. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat ada MPLS forwarding table. Jadi ini adalah rute yang dilakukan oleh MPLS. Jadi ini ada daftar-daftarnya. Kalau P1 kan otomatis dia cuma memiliki satu karena dia cuma terhubung ke satu interface. P2 lain halnya dengan P2. P2 itu ini ada banyak ini next hop-nya. Ada satu, network satu, yang mana itu ini. Ada 4 itu kayaknya yang ini. Terus 4 yang ini, terus ini 6. Jadi P2 ke P7 itu network 6. P2 ke P3 itu network dia network 4. Nih, ke sini dia network 4. Nah, setelah itu untuk PE1 ini bisa kita lihat ini untuk apa? Nah, ini juga untuk MPLS forwarding table-nya. Ini bisa kita lihat di sini karena dia juga cuma terhubung ke dua interface, makanya di sini juga next hop-nya itu cuma ini saja. Network 1, ini network 2. Begitu juga dengan PE2. P2 itu ini ada 9 ke sini, ke 7, terus ada 11. Nah, setelah mengecek semua hasil konfigurasinya, nah pada PS1 dan PS2 ya, H1 dan H2, sini kita akan melakukan trace route. Di sini trace route untuk PE2 dari atau source dari PE1. Nah ini. Nah, jadi yang ditampilkan itu adalah, nah ini kita bisa lihat ini adalah IP address dari source-nya. Jadi IP address dari source-nya. Jadi ini kan ini source, berarti sebagai source. Nah, terus ini IP address untuk dia lewat jalur yang mana? Dia lewat jalur apa saja gitu kan? Kan ini bisa kita lihat ada 7 dan 6. Jadi 7 itu kan ini P2 ke P7 kan dia P2 ke P7 kan dia menggunakan network 6. Nah, sedangkan P3 ke P6, maaf, P3 ke P6 dia itu menggunakan network 7. Ya, nanti ya. Terus nanti ini adalah IP address dari si destination-nya atau tujuannya. Jadi ini adalah interface atau network yang digunakan oleh tujuannya. Jadi ini 11 itu berarti otomatis dari P6 ke sini. Kalau 11, kalau 9 itu otomatis dari P7 ke sini. Nah, begitu juga sama dengan PE2. Dia punya ini kan ini lewat P7. 9 ini lewat P7, terus 11 ini lewat P6. Terus ini dia jalur yang mana? Dia lewat jalur yang mana? Kalau ini kan lewat jalur ini 6, network 6, ini lewat network 7. Terus destination-nya ini network 2 dan 1. 2. Jadi ini 1, terus ini 2. Nah, setelah itu kita coba melakukan ping. Jadi pingnya ini nanti dia akan di-record sama ICMP. Nanti kita lihat ICMP-nya itu di Wireshark. Jadi di sini saat kita melakukan ping ke PE2,
dia otomatis sukses. Dan saat kita melakukan ping ke PE1 di PE2 itu dia sukses juga. Nah, untuk Wireshark-nya sendiri, itu saya mau coba dari karena kan ini dari PE1 dia lewat P2. Nah, ini hasil Wireshark-nya. Kita lihat hasil semuanya dulu. Nah, ini di sini ada beberapa protokol, ada OSPF, ada BGP, dan ada LDP. Ada ya, ini OSPF, Open Shortest Path First, ya. Terus ada LDP atau Label Distribution Protocol, ada BGP. BGP itu ya Border Gateway Protocol. Nah, ini dia ada Keep Alive Message. Ini untuk dari P2. Jadi dari P2 ke PE1. Dia ada otomatis dia dari PE2, P7, P2 ke P1. P1. Nah, kalau untuk ini apa? Di sini LDP ya. Oh ya, di sini ada TCP juga. Jadi ada apa? Saya lupa ya, Transmission Control Protocol. Ini dia apa? Jadi dari source-nya itu kan dari PE2. Kan ini loopback untuk PE2 ke destination PE1. Maaf. Ke destination PE1. Nah, ini portnya untuk PE2 itu 56587 ke 646, itu ini PE1. Destinationnya ke sini. Jadi dari sini ke sini. Nah, setelah itu kita juga punya ini untuk SPF sebenarnya. Dia LS update dari sini, dari PE2 ke PE1, LS update terus nanti di acknowledge di sini PE1-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ICMP ya, dia tidak ada. Kenapa? Karena OSPF sendiri, OSPF yang tadi, ini kalau kita kembali lagi seperti yang tadi, ini OSPF yang tadi ini kan dia lewat sini ya, rata-rata lewat P2. Nah, ini satu, dia lewat ini ada OSPF dari lewat ini network 1 semua, network 1. Ini OSPF, BGP, TCP di sini. Nah, sedangkan ICMP, nih kita coba lihat ya. ICMP-nya itu sebenarnya dia ada di sini. Jadi ini itu adalah PE1. Ini PE1 lewat PE3. P3. Jadi mengirimkan data. Jadi ini kalau dia mengirimkan data dia lewat sini. So, ICMP lewat sini. Nah, ini kita bisa lihat ICMP-nya. Jadi source-nya dari 2.1, kita bisa lihat ini 2.1. Otomatis kan ini ke sini, destination-nya ini. Ya, jadi lewat sini. Ke sini. Ini untuk ICMP-nya. Nah, bagaimana dengan ini kita langsung ke LDP saja. Kita coba ketikkan di sini LDP, Label Distribution Protocolnya. Nah, ini dari bisa kita lihat source-nya ini. Kita minimize dulu. Nah, ini dari source-nya dari sini. Ini untuk P1 ya. Source-nya dari sini ke sini ya. Destination-nya ini 2. Terus ini juga ini source-nya dari 50.1 jadi source dia ke sini ke 50.50.2 ke sini ke router 2.
Ini lewat sini, terus nanti ke sini. Ini untuk LDP-nya, labelnya. Ya sama juga ini dari kalau source-nya dari 20 berarti yang mengirim itu dari ini PE2 ke sini, lewat sini, dan sini. Makanya tadi pas kita melakukan tracer route, di sini ada route-nya, ada jalur atau jalur yang dilewati. Jadi ada network 7 dan 6. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, network 6 itu dia digunakan di sini P2 ke sini P7. Terus ini untuk network 7-nya itu dia digunakan dari antara P3 dengan P6. Itu untuk tracer route-nya. Jadi ini berarti yang ini tracer route-nya. Sama juga untuk P2, tracer route-nya sama. Jadi kalau kan ini 6, dia kalau mengirim lewat sini, terus menerimanya lewat sini 7, ngirim lagi ke sini, menerima lewat sini. Kalau ini ngirimnya lewat sini, terus menerimanya lewat sini. Nah, ini bisa kita lihat LDP-nya untuk P2. Ya kurang lebih sama lah dengan ya, ini untuk LDP yang ini kurang lebih sama lah nanti dengan PE2. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk PE2-nya, P2-nya ini kan kita mau lihat ICMP-nya dulu di mana. ICMP-nya itu di sini. Ini kalau kita melakukan ping, ICMP-nya itu di sini. Dia lewat P6 ini. Ya karena tadi P1 kan tadi kalau kita lakukan ping dia lewat P3 ke sini. Ini ya sama, dia lewat P6. P6. Jadi ya ini destination-nya 50.50.1. Source-nya dari sini ke sini. Terus kalau kita mau lihat LDP-nya itu di sini. Di sini. Sebelum ke LDP, ini kita cek untuk globalnya. Ya kurang lebih sama sih, Ada OSPF, ada LDP, ada BGP, ada TCP. Ini ada BGP, keep alive message-nya. OSPF ada hello dengan hello packet. Nah, kurang lebih sama. TCP, ada TCP. Jadi ini 646 kan untuk P2 ya, ke 61312 ke P7. Jadi lewat sini. TCP, UDP, TCP, BGP, OSPF lewat sini. ICMP lewat sini. Nah, ini kalau kita ketikkan ICMP, dia otomatis tidak ada karena dia lewat bawah sini. Dia lewat PE2A ini, dia lewat sini. P2 yang ke P6. Tapi kalau ini kita ketikkan LDP, ya ini bisa kita lihat LDP-nya itu dia lewat sini. P7, P2, ke dia lewat sini, ke sini, ke sini. Nah, baik, adapun untuk kesimpulan pada video kali ini, jadi MPLS itu sendiri dia menentukan rute mana yang paling baik atau yang paling bagus untuk kita gunakan untuk saling berhubungan menggunakan MPLS. Nah, jika kita bandingkan juga kalau kita konfigurasi BGP 11 di setiap core dari router atau setiap router yang memiliki hubungan ke router-router ya
Kalau kita konfigurasi ini kan akan lebih panjang kalau dibandingkan dengan MPLS. Itu dia cuma memilih mengambil dua router itu yang bertindak sebagai edge atau provider edge. Jadi BGP-nya itu nanti diinstal di sini saja. Kalau pakai BGP langsung itu dia harus diinstal di setiap router yang dijadikan sebagai core. Jadi baik, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.